شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Mengawali pengajian asrama online pada hari ini, tidak lupa saya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat dari Allah yang nilainya sangat besar, yaitu kita hidup sekali ini oleh Allah diqadar baik bisa menetapi agama Islam yang pedomannya Quran dan hadis. Atas nikmat hidayah dari Allah ini disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang telah berjuang memperjuangkan agama yang hak ini, agama yang benar ini, sehingga agama yang benar ini bisa sampai kepada kita semuanya. Di sini atas perjuangan para pejuang-pejuang agama disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan kepada semua peserta yang masih terus semangat mengikuti asrama online ini, atas kesemangatannya disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Baik, langsung saja kita buka Al-Qur'annya, yaitu surat Hud ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin min
innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna batiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadhunnukum kadhibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma allimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu. Am yaquluna, apakah sama mengatakan mereka orang-orang kafir Mekah? Apakah sama mengatakan mereka orang-orang kafir Mekah mengatakan
Iftarohu. Iftaro telah berbuat dusta siapa? Muhammad telah berbuat dusta siapa? Muhammad hu pada Al-Qur'an. Maksudnya di sini mengarang pada Al-Qur'an. Mereka orang-orang kafir Mekah sama berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang berbuat dusta pada Al-Qur'an. Maksudnya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengarang pada Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah, bukan kalam Allah, bukan wahyu dari Allah, tapi itu adalah karangan Nabi Muhammad. Jadi ucapan mereka orang-orang kafir Mekah ini melanjutkan ayat yang sebelumnya, yang mana mereka juga di dalam ayat sebelumnya mereka juga menghina, mencela pada Nabi Muhammad dengan mengatakan alangkah baiknya Nabi Muhammad itu diberi simpanan, diberi harta yang banyak. Dan alangkah baiknya Nabi Muhammad itu ketika menjadi Rasul, ketika menyampaikan risalahnya Allah, itu didampingi oleh malaikat. Selalu ada malaikat yang mendampingi Nabi Muhammad. Itu adalah hinaan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Kemudian di dalam ayat ini juga masih melanjutkan, mereka masih melanjutkan ucapannya, yaitu mereka menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang membuat Al-Qur'an, mengarang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Kalau mereka sampai mengatakan demikian, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, faktu maka mendatangkanlah kalian orang kafir Mekah, maka mendatangkanlah kalian wahai orang kafir Mekah bi asyri suwarin dengan 10 surat. Datangkanlah 10 surat mitlihi semisalnya Al-Qur'an. Mitlihi semisalnya Al-Qur'an, muftaroyatin yang dibuat, yang dikarang. Datangkan 10 surat yang semisalnya Al-Qur'an yang dikarang. Wada'u, dan mengajaklah kalian orang kafir Mekah, mengajaklah kalian man kepada orang istatoktum yang mampu kalian, yaitu min dunillah, dari selainnya Allah. Min dunillah, dari selainnya Allah. In kuntum in kuntum, jika ada kalian orang-orang kafir Mekah itu sodikina, orang-orang yang benar. Sodikina, orang-orang yang benar. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kafir Mekah, jika memang tuduhan kalian itu benar, jika memang tuduhan kalian itu benar bahwa Al-Qur'an itu adalah karangannya Nabi Muhammad, bahwa Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, bukan wahyu dari Allah, maka sekarang datangkanlah 10 surat semisal Al-Qur'an. Maka sekarang datangkanlah 10 surat semisalnya Al-Qur'an. Dan kalian supaya mengajak pada orang-orang yang kalian anggap mampu.
pada orang-orang yang kalian anggap mampu untuk mengarang seperti Al-Quran. Orang-orang selain Allah yang kalian anggap mampu untuk mengarang seperti Al-Quran. Kalau perlu orang-orang Arab yang di situ ahli bahasa Arab, yang di situ menjadi sastra Arab, orang yang kalian anggap mampu untuk mengarang Al-Quran, ajak mereka untuk mengarang seperti Al-Quran. Datangkanlah 10 surat seperti Al-Quran. Jawabannya ya pasti tidak bisa. Nggak akan bisa. Meskipun mereka ahli bahasa Arab, meskipun mereka adalah orang-orang ya yang fasih bahasa Arab. Tapi mereka tidak akan mampu membuat 10 surat semisal Al-Quran. Jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menantang. Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menantang orang-orang kafir Mekah untuk membuat 10 surat semisal Al-Quran ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah. Bahwa Al-Quran itu bukan karangan manusia. Karena meskipun orang tersebut ahli bahasa Arab sekalipun, dia nggak akan mampu untuk membuat atau mengarang seperti Al-Quran. Fa'ilam yastajibu, maka jika tidak bisa mengabulkan mereka, mereka di sini adalah manis tatoktum min dunillah. Mereka yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang kalian anggap mampu untuk membuat, untuk mengarang seperti Al-Quran. Jika mereka, orang-orang yang kalian anggap mampu untuk membuat Al-Quran, tidak bisa mengabulkan permintaan kalian orang kafir, lakum kepada kalian orang kafir, fa'lamu. Fa'ilam yastajibu, maka jika tidak bisa mengabulkan mereka orang yang kalian anggap mampu bisa membuat Al-Quran, tidak bisa mengabulkan lakum kepada kalian orang kafir, fa'lamu, maka mengetahuilah kalian orang-orang kafir, annama unzila, sesungguhnya diturunkan apa Al-Quran, itu bi'ilmillah, dengan ilmunya Allah. Bi'ilmillah, dengan ilmunya Allah. Wa andan bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan illa kecuali huwa, dia Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Wahai orang kafir Mekah, jika mereka orang-orang ahli bahasa Arab, orang-orang yang fasih di dalam bahasa Arab, orang-orang yang kalian anggap mampu untuk membuat atau mengarang Al-Quran, jika mereka tidak mampu mengabulkan permintaan kalian, jika mereka orang yang kalian anggap pinter, mereka ternyata tidak mampu mengabulkan permintaan kalian, yaitu untuk membuat 10 surat semisal Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan atas ilmunya Allah. Maka ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan atas ilmunya Allah. Artinya apa? Artinya itu suatu bukti, itu
suatu bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamnya Allah. Itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamnya Allah, bukan karangan manusia. Jadi jangankan mendatangkan 10 surat semisal Al-Quran. 1 surat pun kalian tidak akan mampu. Jadi meskipun pinter bahasa Arab, fasih bahasa Arab, jangankan kok mendatangkan 10 surat semisal Al-Quran. 1 surat saja kalian tidak akan mampu. Kalau perbandingannya ada di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Jika kalian orang-orang kafir Mekah ragu-ragu terhadap Al-Quran yang saya turunkan kepada hamba saya, yaitu Nabi Muhammad, maka datangkan 1 saja surat. Datangkanlah 1 surat saja yang seperti, yang semisal Al-Quran. Bahkan di situ diperintah, ajak teman-teman kalian yang pintar bahasa Arab, ajak mereka untuk membuat Al-Quran. Maka niscaya mereka tidak akan mampu. Nah, kita sebagai orang iman harus yakin, harus percaya terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahal antum, maka adakah kalian orang kafir? Maka adakah kalian orang kafir itu muslimuna, orang-orang yang Islam? Maka adakah kalian orang kafir Mekah adalah orang Islam? Artinya di sini aslimu. Wahai orang kafir Mekah, maukah kalian menetapi agama Islam? Maukah kalian menetapi agama Islam? Artinya di sini diajak, diperintah untuk menetapi agama Islam. Oleh Nabi Muhammad, Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang kafir Mekah untuk menetapi agama Islam. Apalagi setelah orang-orang kafir Mekah ini mendengar ayat ini. Mendengar keterangan yang sangat-sangat jelas yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tidak seperti yang mereka tuduhkan, tidak seperti yang mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang membuat Al-Quran. Harusnya setelah mendengar ayat ini, mendengar keterangan yang jelas dari ayat ini, harusnya kalian orang kafir Mekah mau menetapi agama Islam. Man barang siapa, karena yang ada dia, itu yuridu, menghendaki dia al-hayatad dunya, pada kehidupan dunia. Wazinataha, dan hiasannya dunia. Nuwafi, maka akan menetapi kami Allah, maka akan menetapi kami Allah, ilaihim, kepada mereka, ilaihim, kepada mereka, a'malahum, pada amalan mereka, pada amalan-amalan mereka, fiha, di dunia. Wahum, sedangkan mereka, fiha, di dunia, itu la yubkhosuna, tidak dikurangi mereka.
tidak dikurangi mereka. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan menghendaki hiasannya dunia, perhiasannya dunia, artinya di sini dia di dalam segala amalannya itu niatnya, tujuan utamanya selalu urusan dunia. Jadi di dalam segala amalannya itu tujuannya atau niatnya itu selalu urusan dunia. Tidak ada niatan untuk akhirat. Atau tidak ada niat karena Allahnya. Contohnya orang rajin sholat sunnah. Tapi niatnya agar terlihat orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah sholat sunnah. Atau rajin puasa sunnah. Agar di situ niatnya dunia. Agar terlihat menjadi orang yang ahli ibadah puasa sunnah. Tidak niat karena Allah. Tidak ada niat untuk akhirat. Atau di situ melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya itu niatnya juga tidak karena Allah. Tapi niatnya agar dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Nah, itu berarti dia niatnya tidak karena Allah. Intinya semua amalannya itu tujuannya, niatnya untuk urusan dunia. Maka amalan-amalan tersebut oleh Allah akan ditetapi. Keinginannya akan dipenuhi. Bahkan tidak dikurangi. Artinya semuanya, semua keinginannya oleh Allah dipenuhi, ditetapi. Ayat ini mansuh, nasihnya surat Al-Isra ayat 18. Karena di dalam ayat ini seakan-akan semua keinginannya di dunia itu terpenuhi. Seakan-akan semuanya itu dipenuhi oleh Allah. Nah, sehingga ayat ini mansuh, nasihnya surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 18, tidak semuanya keinginannya mereka orang kafir tentang dunia itu tidak semuanya oleh Allah dipenuhi. Ajjalna lahu fiha ma nasya'. Hanya yang dikehendaki oleh Allah yang dipenuhi oleh Allah. Jadi tidak semua keinginannya yang di dunia, keinginan di dunianya itu dipenuhi oleh Allah. Bahkan di situ dijelaskan kalau amalannya, di dalam setiap amalannya, ibadahnya tidak ada niat karena Allah sama sekali, oleh Allah akan diancam, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Untuk itu hikmah dari ayat ini yaitu kita supaya bisa selalu menjaga niat kita. Dalam apapun amalan yang kita kerjakan, diusahakan bisa menjaga niatnya, niat karena Allah. Termasuk di situ, di dalam urusan dunia pun juga selalu ujung-ujungnya ada niat karena Allah. Termasuk perbuatan sehari-hari, amalan sehari-hari yang kita lakukan ya supaya didasari niat karena Allah. Contohnya seperti yang setiap hari kita kerjakan, seperti makan, itu kita niati karena Allah. Saya makan ini biar badan saya sehat,
Sehingga kalau saya sehat, itu ibadahnya bisa menjadi lancar. Apalagi amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Harus niatnya karena Allah. Ulaika, adapun demikian itu mereka yang menghendaki dunia saja, itu alladzina orang-orang laisa yang tidak ada lahum itu bagi mereka fil akhirati di akhirat apa ilan naru kecuali neraka. Ilan naru kecuali neraka. Jadi mereka orang-orang yang hanya menghendaki dunia saja, niat dunia saja, tidak ada niat karena Allahnya, besok di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. Besok di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian, kecuali bagian mereka adalah neraka. Artinya mereka di akhirat nanti akan disiksa oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Wahabito dan lebur, hancur, apa ma sesuatu, ma apa-apa. Maksudnya di sini pahala. Sona'u yang telah berbuat mereka fiha di dunia. Karena di dalam amalannya tidak niat karena Allah, maka amalan atau pahala yang harusnya sudah mereka dapatkan, pahala tersebut akan hilang, akan lebur, akan hancur. Sebab niatnya hanya dunia saja. Wabatilun dan batal, rusak, apa sesuatu, maksudnya amalan, kanu yang telah ada mereka itu ya'maluna, sama beramal mereka. Selain pahalanya lebur, pahalanya hilang, hancur, juga amalan mereka yang telah mereka kerjakan itu batal. Maksudnya di sini amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Ya itu tadi. Karena mereka di dalam beramal itu diniati tidak karena Allah. Niatnya itu tidak karena Allah, tapi niatnya karena urusan dunia. Karena urusan dunia, karena untuk mendapatkan perhiasan dunia. Afaman, apakah maka orang karena yang ada dia, maksudnya di sini Nabi Muhammad dan juga orang-orang iman, para sahabat Nabi, ala bayinatin, tetap atas keterangan. Ala bayinatin, tetap atas keterangan. Maksudnya di sini menetapi Al-Quran. Apakah orang yang tetap atas keterangan, orang yang menetapi Al-Quran, mirrabbihi, dari Tuhannya man, mirrabbihi, dari Tuhannya man, wayatlu dan membaca,
hu pada Al-Quran, siapa syahidun, orang yang menyaksikan. Syahidun, orang yang menyaksikan, minhu, dari Allah. Maksudnya di sini adalah malaikat Jibril. Wa min qablihi, dan dari sebelumnya Al-Quran. Wa min qablihi, dan dari sebelumnya Al-Quran. Kitab Musa, kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Imaman, menjadi petunjuk. Wa rahmatan, dan menjadi rahmat. Apakah sama antara Nabi Muhammad? Apakah sama antara Nabi Muhammad dan juga orang-orang iman? Apakah sama antara Nabi Muhammad dan juga orang-orang iman dengan orang-orang kafir Mekah? Dengan orang-orang kafir Mekah. Apakah sama Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Mekah? Jawabnya pasti tidak sama. Sangat berbeda. Karena kalau Nabi Muhammad dan juga orang-orang iman itu, mereka menetapi dan meyakini Al-Quran. Ala bayinatin mir rabbihi. Kalau Nabi Muhammad dan orang-orang iman yang lainnya itu, mereka menetapi dan meyakini Al-Quran. Tetap atas menetapi Al-Quran. Yaitu Al-Quran, kitab yang turun murni betul-betul dari Allah. Kitab yang disaksikan kebenarannya oleh malaikat Jibril. Wayat luhu syahidun minhu. Kebenaran Al-Quran itu disaksikan oleh malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril juga menyaksikan kebenaran kitab sebelum Al-Quran. Yaitu kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Yang mana kitab-kitab tersebut menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi yang mengikutinya. Menjadi petunjuk sekaligus rahmat bagi yang mengikutinya. Kalau kitab Taurat, berarti di situ bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaumnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Bani Israel. Kalau Al-Quran, berarti di situ bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaumnya Nabi Muhammad. Termasuk kita semuanya, ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah kalamnya Allah, turun betul-betul dari Allah, dan juga disaksikan kebenarannya oleh malaikat Jibril. Dan di dalamnya isinya bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang mengikutinya. Seperti di dalam doa kita setelah membaca Al-Quran, Allahumma irhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wahudan wa nuron wa rahmah. Ya Allah, sayangilah kami sebab membaca Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya, dan juga sebagai rahmat bagi kami. Ulaika, adapun demikian itu mereka, Nabi Muhammad dan orang-orang iman, itu yu'minuna, iman mereka, bihi, dengan Al-Quran. Adapun Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya, orang-orang iman yang lainnya, itu
mereka pasti percaya iman kepada Al-Quran. Waman dan barang siapa yakfur yang mengkufuri dia bihi dengan Al-Quran atau bihi pada Al-Quran minal azabi dari golongan, maksudnya di sini golongan orang-orang kafir Mekah, fannaru maka adapun neraka itu mau'iduhu tempat janjinya man. Tempat janjinya man. Barang siapa yang mengkufuri pada Al-Quran, tidak iman kepada Al-Quran, maka besok di akhirat mereka akan bertempat di neraka. Falataku maka janganlah ada engkau Nabi Muhammad, maka janganlah ada engkau Nabi Muhammad fi miryatin di dalam ragu-ragu, fi miryatin di dalam ragu-ragu minhu dari Al-Quran. Untuk itu, wahai Nabi Muhammad, engkau jangan ragu-ragu atas kebenarannya Al-Quran. Engkau jangan ragu-ragu atas kebenarannya Al-Quran. Karena apa? Karena innahu sesungguhnya Al-Quran itu al-haqqu hak mir rabbika dari Tuhanmu Muhammad. Walakin akan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia itu la yu'minuna tidak iman mereka. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah benar dari Allah, bahwa Al-Quran itu hak dari Allah. Nah, kita sebagai orang iman harus yakin, harus percaya terhadap kitab Allah, yaitu Al-Quran. Insya Allah cukup. Nah, kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ayat 18. Waman dan siapakah adlamu yang lebih menganiaya miman daripada orang iftaro yang berbuat dusta dia orang, berbuat dusta dia orang, Allahi atas Allah, kadziban pada dusta. Dan siapakah orang yang paling menganiaya, atau siapakah orang yang lebih berbuat aniaya jika dibandingkan dengan orang yang berbuat dusta kepada Allah. Jika dibandingkan dengan orang yang berbuat dusta kepada Allah. Jawabannya ya dia sendiri. Jadi maksudnya orang yang paling besar perbuatan aniayanya, orang yang paling besar perbuatan aniayanya yaitu orang yang berbuat dusta kepada Allah. Yaitu dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak, atau mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Itu adalah dusta kepada Allah. Maka orang tersebut adalah orang yang paling besar di dalam perbuatan aniaya. Ulaika, demikian itu mereka berdusta kepada Allah. Itu yu'raduna, didatangkan mereka ala rabbihim, atas Tuhan mereka. Mereka orang-orang yang berdusta atas Allah, besok di akhirat mereka akan didatangkan di hadapan Allah. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-ashhadu, orang-orang yang menyaksikan. Maksudnya di sini para malaikat, orang-orang yang menyaksikan. Para malaikat berkata, haula'i, adapun demikian itu mereka yang mendustakan Allah itu alladzina, orang-orang kadzabu, yang telah berdusta mereka ala rabbihim, atas Tuhan mereka. Dan ketika mereka, orang-orang kafir yang mendustakan Allah, didatangkan di hadapan Allah, para malaikat sama memberikan persaksian. Para malaikat sama memberikan persaksian dengan mengatakan, ya Allah, orang-orang inilah yang telah mendustakan kepadamu. Orang-orang inilah yang ada di hadapanmu, inilah yang telah mendustakan kepadamu. Yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya inilah mereka. Saya bersaksi bahwa inilah mereka yang telah mendustakan kepada Engkau ya Allah. Ala, ingatlah, laknatullahi, adapun laknatnya Allah itu ala dzalimina, atas orang-orang yang
menganiaya orang-orang yang zalim. Ingatlah, ketahuilah bahwa laknatnya Allah itu tetap atas orang-orang yang zalim. Artinya mereka pasti akan mendapatkan siksa dari Allah, mendapatkan laknat dari Allah. Yaitu alladzina, orang-orang yasudduna, yang menghalang-halangi mereka atau mencegah ansabilillah, dari jalannya Allah. Maksudnya di sini mencegah dari agamanya Allah, dari ibadah kepada Allah. Menghalang-halangi orang lain untuk menetapi agamanya Allah. Wa yabghunaha, dan mencari mereka pada jalannya Allah, pada agamanya Allah, mencari iwajan, pada bengkok. Dan selain mereka mencegah orang lain untuk menetapi agama Allah, mencegah orang lain untuk beribadah kepada Allah, mereka juga berusaha agar agama Allah itu bengkok. Agar agamanya Allah itu bengkok, yaitu dengan cara mereka membuat fitnah, mereka membuat isu-isu negatif kepada agamanya Allah. Mengatakan bahwa agama Islam itu keras. Ada yang mengatakan agama Islam itu di dalamnya ada terorisnya dan segala macam. Itu termasuk usaha mereka agar agama Islam, agar agama Allah ini bengkok. Wahum, dan sedangkan mereka bil akhirati, dengan kehidupan akhirat, bil akhirati, dengan kehidupan akhirat, hum, mereka itu kafiruna, orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur. Dan mereka itu tidak mau iman terhadap kehidupan akhirat. Mereka itu mengkufuri, tidak mau iman, tidak mau percaya pada kehidupan akhirat. Ulaika, demikian itu mereka orang-orang kafir Mekah, itu lam yakunu, tidak ada mereka, itu lam yakunu, tidak ada mereka, itu mu'jizina, orang-orang yang melemahkan, fil ardi, di bumi. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah tidak bisa melemahkan. Maksudnya di sini tidak bisa menghindar. Mereka orang kafir Mekah tidak bisa menghindar dari siksa Allah ketika di bumi. Wa makana, dan tidak ada, wa makana, dan tidak ada, lahum, itu bagi mereka, min dunillah, dari selainnya Allah, min dunillah, dari selainnya Allah, siapa? Min auliya'a, kekasih atau penolong. Dan mereka tidak memiliki kekasih, tidak memiliki orang yang bisa menolong selainnya Allah. Atau saya balik. Dan tidak ada kekasih selain Allah, dan tidak ada kekasih selain Allah bagi mereka orang kafir Mekah yang bisa menolong kepada mereka. Jadi tidak ada kekasih selain Allah bagi mereka yang bisa menolong kepada mereka selainnya Allah. Yudha'afu, dilipat gandakan,
lahum bagi mereka apa al-adabu siksa. Bahkan siksa mereka itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanu tidak ada mereka orang-orang kafir Mekah itu yastati'una yang mampu mereka as-sam'a pada pendengaran. As-sam'a pada pendengaran. Wa makanu dan tidak ada mereka itu yubsiruna melihat mereka. Dan mereka orang-orang kafir Mekah mereka tidak mampu mendengar dan juga tidak mampu melihat pada kebenaran ketika hidup di dunia. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar pada kebenaran ketika mereka hidup di dunia. Waktu di dunia sudah dibacakan dengan jelas, sudah dibacakan Al-Quran, sudah diterangkan isi Al-Quran dengan jelas, tapi mereka tetap tidak mau iman. Mereka tetap tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan isi dari Al-Quran. Jadi mereka tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat ketika mereka hidup di dunia. Padahal ketika di dunia, ketika mereka masih hidup di dunia itu, Al-Quran sudah dibacakan kepada mereka, isi dari Al-Quran juga sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka, tapi mereka tetap di situ tidak iman, tidak bisa menerima Al-Quran. Ulaika adapun demikian itu mereka yang tidak iman kepada Quran, itu alladzina orang-orang khosiru yang merugikan mereka, yang sama merugikan mereka, merugikan anfusahum pada diri mereka. Merugikan pada diri mereka sendiri. Wadholla dan hilang anhum dari mereka apa ma sesuatu, ma apa-apa, maksudnya di sini berhala. Kanu yang telah ada mereka orang-orang kafir Mekah itu yaftaruna berbuat-buat dusta mereka. Yaftaruna berbuat-buat dusta mereka. Mereka orang-orang kafir Mekah yang syirik, orang-orang kafir Mekah yang menyembah Tuhan selain Allah, menyembah pada berhala, mereka itu adalah orang-orang yang merugikan pada dirinya sendiri. Jadi orang-orang kafir Mekah yang syirik, yang menyembah pada berhala, menyembah Tuhan selain Allah, mereka itu adalah orang-orang yang merugikan pada dirinya mereka sendiri. Dan berhala-berhala mereka yang dulunya waktu di dunia sama mereka sembah, besok di akhirat berhala-berhala tersebut akan hilang. Maksudnya di sini berhala yang dulunya ketika di dunia mereka anggap sebagai Tuhan, mereka anggap sebagai penyelamat mereka dari siksa Allah, besok di akhirat berhala itu akan hilang. Artinya apa? Tidak bisa menyelamatkan pada mereka.
tidak bisa menyelamatkan pada mereka. Jangankan kok menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa. Bahkan ketika ada lalat yang hinggap di hidungnya, berhala-berhala itu nggak bisa mengusirnya. Artinya apa? Jangankan kok menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. La jaroma, tidak bisa tidak, maksudnya di sini pasti. Pasti annahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah yang syirik, fil akhirati, di akhirat, hum, mereka itu al-akhsaruna, orang-orang yang rugi, sangat rugi. Dan besok di akhirat orang-orang kafir Mekah yang syirik, yang menyembah pada berhala, besok di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Karena apa? Karena di akhirat besok mereka akan disiksa oleh Allah. Kalau di dalam surat lain dijelaskan, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Jadi orang-orang yang kufur kepada ayat-ayatnya Allah, termasuk di situ orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyembah Tuhan lain selain Allah, besok oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Yang mana di dalam neraka itu ketika mereka disiksa, dipanaskan dengan api neraka, maka mereka akan hancur. Kulit mereka, bahasa Jawanya itu melocot, hancur, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dibakar lagi, hancur lagi, kemudian dikembalikan lagi, kemudian hancur lagi, dan begitu seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya liyadukul azab, agar mereka merasakan sakitnya, perihnya siksaan di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijaga, diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, itu tadi ayat-ayat ancaman bagi orang-orang kafir Mekah, bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kitabnya Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berikut ini selanjutnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang iman dan balasan bagi orang iman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang iman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-solihati pada beberapa kebaikan, senang beramal solih, wa akhbatu dan mempersungguh ibadah mereka, ngelembur ibadah mereka, ila rabbihim pada Tuhan mereka, ulaika demikian itu mereka, itu ashabul jannah, penghuni surga. Orang-orang yang masuk ke dalam surga. Hum, mereka, fiha, di dalam surga, itu kholiduna, orang-orang yang kekal. Kholiduna, orang-orang yang kekal. Sesungguhnya orang-orang iman dan orang-orang yang
beramal soleh, orang-orang yang mengamalkan kebaikan, dan juga orang-orang yang mempersungguh di dalam ibadah kepada Allah, orang-orang yang ngelembur, semangat ibadah kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang penghuni surga. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan mereka juga akan kekal di dalam surga. Hum fiha khalidun. Nah, termasuk saat ini kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Ini juga kesempatan baik. Tadi dijelaskan wa akhbatu ila rabbihim. Orang-orang yang mempersungguh di dalam ibadah kepada Allah, ngelembur ibadah kepada Allah. Nah, termasuk ini kesempatan baik bagi kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Karena apa? Karena setiap amal baik yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Lebih-lebih nanti di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kita juga harus bisa berhasil mendapatkan pahala Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena pahala bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nilainya, jadi ibadah di dalam satu malam, di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di ibadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Dan di situ juga ditetapi iktikafnya, yaitu beribadah di dalam masjid. Iktikaf itu pengertiannya luzumun nafsi fil masjid litaqarrubin ilallah. Jadi menetapkan diri di dalam masjid dalam rangka mendekat kepada Allah, litaqarrubin ilallah. Nah, bisa di situ digunakan untuk baca Al-Qur'an, atau di situ mengerjakan sholat sunnah, atau di situ zikir dan lain sebagainya. Jadi ada kesempatan, mudah-mudahan 10 malam terakhir ini kita semuanya bisa terus semangat iktikafnya, sehingga di situ bisa memperoleh pahala Lailatul Qadar. Matsalul fariqaini, adapun gambarannya dua golongan. Adapun gambarannya dua golongan, maksudnya di sini antara golongan orang iman dengan golongan orang kafir. Gambarannya kal a'ma, seperti orang yang buta, wal asomi, lagi orang yang tuli, wal basiri, dan orang yang melihat, wasami'i, lagi mendengar. Jadi gambarannya orang iman dengan orang kafir itu digambarkan seperti, kalau orang kafir digambarkan seperti orang yang tidak bisa melihat dan juga orang yang tidak bisa mendengar. Maksudnya di sini
tidak bisa melihat di sini maksudnya ya, mereka tidak bisa melihat barang yang hak. Tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak bisa membedakan antara pahala dan dosa, antara benar dan yang salah. Artinya apa? Artinya di situ ibarat warna itu semuanya itu hitam, gelap semua. Sehingga di situ tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Berbeda dengan orang iman, digambarkan seperti orang yang bisa melihat dan juga seperti orang yang bisa mendengar, bisa melihat dan juga bisa mendengar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini orang iman bisa memahami ayat-ayatnya Allah, bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga di situ bisa membedakan. Kalau orang bisa melihat itu bisa membedakan. Ini warnanya hitam, ini warnanya putih, ini warnanya merah, ini warnanya hijau. Karena apa? Karena melihat, sehingga bisa membedakan. Maksudnya apa? Dia bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang pahala dengan yang dosa, antara yang benar dengan yang salah. Karena apa? Karena dia melihat, tidak buta. Kalau yang buta tadi semuanya terlihat gelap, sehingga nggak bisa melihat ini salah apa benar, ini pahala apa tidak, ini halal apa haram. Kalau orang iman bisa melihat, sehingga bisa membedakan mana yang pahala, mana yang dosa. Itulah gambarannya antara orang iman dengan orang kafir. Hal yastawiyani, adakah sama keduanya? Apanya masalan gambarannya? Apakah sama gambaran dari dua golongan tersebut? Apakah sama antara orang iman dengan orang kafir? Apakah sama antara orang yang bisa melihat dengan orang yang dalam keadaan buta? Jawabannya pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Afala tadzakkaruna, adakah maka tidak mengambil peringatan kalian, tidak mengambil nasihat kalian? Apakah gambaran yang begitu jelas, gambaran yang sangat-sangat jelas dari dua golongan tersebut, apakah kalian tidak bisa menjadikan sebagai nasihat, sebagai peringatan? Jawabannya, harusnya gambaran yang sangat jelas tersebut bisa menjadi nasihat bagi kalian orang kafir. Gambaran yang sangat begitu jelas, perbedaan yang begitu jelas antara orang iman dengan orang kafir, harusnya bisa menjadi peringatan, bisa menjadi nasihat bagi kalian orang kafir. Adapun ayat berikut ini akan menceritakan cerita nabi-nabi, termasuk nanti di sini yang akan diceritakan di sini adalah kisahnya Nabi Nuh. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah Nuhan kepada Nabi Nuh. Diutus ila qaumihi, pada kaumnya Nabi Nuh.
sambil mengatakan ketika diutus oleh Allah kepada kaumnya, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ini sesungguhnya aku, Nabi Nuh, lakum, bagi kalian kaum, itu nadhirun, orang yang menakut-nakuti, artinya membawa kabar penakut, mubinun, yang jelas. Memberi kabar penakut di sini maksudnya kabar bagi orang yang syirik, bagi orang yang menyembah Tuhan lain selain Allah, akan disiksa oleh Allah, akan dimasukkan neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan sungguh kami Allah telah mengutus Nabi Nuh, kepada kaumnya Nabi Nuh. Yang mana ketika itu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Wahai kaumku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang memberi kabar penakut yang jelas kepada kalian. Bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang memberi kabar penakut yang jelas kepada kalian. Maksudnya di sini, kalian, kaumku, jangan berbuat syirik. Jangan menyembah Tuhan lain selain Allah. Karena kalau kalian mengerjakan perbuatan syirik, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab syirik kalian itu menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Dan Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk ibadah kepada Allah, untuk meninggalkan syirik ini ajakannya itu, ajakan Nabi Nuh ini selama 950 tahun. Jadi terus mengajak kaumnya untuk ibadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Itu lamanya mengajaknya Nabi Nuh kepada kaumnya itu selama 950 tahun. Yang mana ceritanya ketika kaumnya tetap menentang, oleh Allah kemudian diturunkan air hujan sehingga kaumnya sama tenggelam. An bahwasanya la ta'budu, janganlah menyembah kalian illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ajakan saya Nabi Nuh yaitu mengajak kepada kalian kaumku untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena apa? Karena ini sesungguhnya aku, Nabi Nuh, itu akhofu, khawatir aku, alaikum atas kalian kaum, khawatir adzaba yaumin alimin, adzaba yaumin, pada siksanya hari alimin, yang pedih, yaitu siksa dunia dan akhirat. Wahai kaumku, saya mengajak kepada kalian untuk menyembah hanya kepada Allah. Kalian janganlah menyembah kecuali menyembahnya ya hanya kepada Allah. Sebab kalau kalian sampai berbuat syirik
kalau kalian sampai menyembah Tuhan lain selain Allah, saya khawatir, saya takut kalian akan disiksa pada hari yang pedih. Saya takut, saya khawatir kalian akan disiksa pada hari yang pedih. Maksudnya di sini baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Termasuk kalau di dunianya ya, kaumnya itu ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian kalau di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Mendengar ucapannya Nabi Nuh seperti itu, faqala maka berkata, siapa al-mala'u, para pembesar, yaitu alladzina orang-orang, kafaru yang kafir mereka, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Mendengar ajakannya Nabi Nuh mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka para pembesarnya kaumnya Nabi Nuh yang kafir, mereka sama berkata, manaroka, tidak melihat kami, para pembesar, kepadamu Nabi Nuh, ila kecuali basyaron, pada manusia, mitlana, semisalnya kami. Wahai Nabi Nuh, kamu ini manusia biasa seperti kami. Di situ juga makan, juga minum, juga memiliki istri, juga memiliki anak. Artinya apa? Kamu ini bukan malaikat. Kamu ini adalah orang biasa. Orang-orang seperti kami. Wa manaroka, dan tidak melihat kami, para pembesar kafir, kepadamu Nabi Nuh, ittaba'aka, orang yang mengikuti, kepadamu Nabi Nuh, ila kecuali siapa alladzina orang-orang, hum, mereka orang-orang, itu arodziluna, orang paling rendahnya kami. Badiyar ro'yi, lagi pendek pandangannya. Maksudnya di sini pendek akalnya, tidak pinter. Dan kami, selain kami melihat kamu, Nabi Nuh, sebagai hanya manusia biasa, yang berikutnya kami juga melihat pada orang-orang yang mengikutimu, para pengikutmu, yaitu mereka adalah orang-orang yang rendah, paling rendahnya kami, orang-orang paling rendahnya kami. Maksudnya yang mengikutimu itu bukan orang kaya, bukan orang-orang yang pangkat, juga bukan. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang yang rendah. Dan juga pengikutmu itu orang-orang yang pendek pandangannya. Maksudnya di sini pendek akalnya. Artinya pengikutnya itu bukan orang-orang yang pintar. Nah, jadi mereka melihat, yang pertama mereka melihat kepada Nabi Nuh. Selain di situ ya, Nabi Nuh sebagai hanya orang biasa, bukan malaikat, orang biasa seperti umumnya manusia. Yang kedua, mereka ini melihat pengikutnya Nabi Nuh itu orang-orang biasa, bahkan orang-orang rendahnya mereka. Orang-orang yang pendek akalnya,
Bahkan mereka mengatakan wa manaro, dan tidak melihat kami, para pembesarnya orang kafir, kaumnya Nabi Nuh itu, lakum kepada kalian di sini maksudnya Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikutnya, kami tidak melihat kepada kalian alaina, mengalahkan kepada kami. Mengalahkan kepada kami min fadlin, dari keutamaan. Dan kami juga tidak melihat kepada kalian, Nabi Nuh dan juga para pengikut-pengikutnya, itu bisa mengalahkan keutamaan kami. Tidak bisa mengalahkan pada keutamaan kami. Bal bahkan nadzunukum, menyangka kami, yakin kami, kum kepada kalian, Nabi Nuh dan pengikutnya itu, kami menyangka, kami yakin kepada kalian, menyangka kepada kalian itu kadzibina, orang-orang yang dusta. Bahkan kami yakin bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta. Maksudnya apa? Maksudnya di sini mereka mengatakan Nabi Nuh dan pengikutnya ini orang-orang yang dusta karena ya masa menyembah Tuhan lain selain Allah tidak boleh. Dusta kalian ini. Masa orang yang syirik, orang yang menyembah Tuhan lain selain Allah, besok akan disiksa oleh Allah. Dusta kalian ini. Ajakan kalian nggak benar itu. Dusta kalian. Itulah persangkaan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikutnya Nabi Nuh. Mendengar ucapannya seperti itu, mendengar ucapan mereka yang mengatakan Nabi Nuh dan pengikutnya seperti itu, qala, maka berkata siapa Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, aro'aitum, apakah melihat kalian, maksudnya di sini bagaimana pendapat kalian, in kuntu, jika ada aku Nabi Nuh itu ala bayinatin, atas keterangan. Maksud di sini menetapi keterangan, kebenaran, mir Rabbi, dari Tuhanku Nabi Nuh. Ternyata saya itu betul. Ternyata saya itu berada di dalam kebenaran. Kebenaran dari Tuhanku Nabi Nuh. Wa atani, dan mendatangkan siapa Allah? Ni kepadaku Nabi Nuh, mendatangkan rahmatan pada rahmat. Maksudnya di sini kerasulan, mendatangkan kerasulan, menjadi rasulnya Allah, min indihi, dari sisinya Tuhanku Nabi Nuh, dari sisinya Allah. Fa'umiyat, maka dibutakan apa rahmat, dibutakan apa rahmat atau kerasulan, alaikum, atas kalian orang kafir. Alaikum, atas kalian orang kafir. Kemudian oleh Nabi Nuh dijawab, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika ternyata saya ini menetapi keterangan dari Tuhanku, menetapi kebenaran dari Tuhanku Allah. Dan Tuhanku juga memberi rahmat kepadaku. Dan Tuhanku juga memberikan kepadaku rahmat. Rahmat dari sisinya Allah. Artinya di sini ternyata saya ini oleh Allah diberi rahmat, dijadikan rasul. Dan rahmat tersebut dibutakan kepada kalian.
dan ternyata rahmat tersebut dibutakan kepada kalian. Artinya apa? Artinya di sini kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui bahwa saya mendapat rahmat dari Allah. Bahwa saya ini diutus oleh Allah menjadi seorang rasul bagi kalian. Sekarang bagaimana pendapat kalian kalau ternyata seperti itu? Bahwa saya ini adalah menetapi keterangan, kebenaran dari Allah, dan saya juga oleh Allah diberi rahmat, diutus menjadi rasul yang diutus kepada kalian. Sekarang pendapat kalian bagaimana kalau seandainya seperti itu? Anulzimukumuha, adakah menetapkan aku Nuh, adakah menetapkan aku Nabi Nuh kum kepada kalian orang kafir, ha pada rahmat, ha pada urusan kerasulan, meyakinkan kepada kalian atas kerasulan saya, padahal wa antum sedangkan kalian orang kafir, laha pada rahmat, laha pada urusan kerasulan, itu karihuna, orang-orang yang benci. Apakah saya, Nabi Nuh, bisa menetapkan, bisa meyakinkan kepada kalian rahmat tersebut? Bisa meyakinkan urusan kerasulan tersebut kepada kalian. Sedangkan kalian sendiri benci pada rahmat tersebut. Sedangkan kalian sendiri benci pada kerasulan tersebut. Kalian benci pada utusannya Allah, pada rasulnya Allah. Jawabannya tidak bisa. Saya sendiri pun, kata Nabi Nuh, tidak bisa meyakinkan, tidak bisa menetapkan bahwa saya ini mendapatkan rahmat, bahwa saya ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Artinya apa? Artinya hidayah dari Allah, percaya terhadap rasulnya Allah, itu adalah betul-betul murni pemberian dari Allah. Insya Allah cukup penyampaian dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى